Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Masuki materi, gua menanyakan video tentang cerpen. Silakan kamu perhatikan ya, Kak. Aku masuk sekolah. Nama aku masuk sekolah. Siapa yang berhasil menjawabnya akan bertambah nilainya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan cerpen? Yang bisa menjawab ya, apa itu, Kak? Cerpen adalah cerita pendek yang menceritakan satu peristiwa dalam alur sederhana. Bagus, jawaban kamu sudah tepat. Pertanyaan kedua, apa konflik yang terjadi dalam cerpen tersebut? Yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, jadi Kak. Konflik antara tokoh dengan diri sendiri itu karena tokoh tersebut merasa takut. Oke, pemahaman kamu sudah bagus. Pertanyaan ketiga, mengapa tokoh utama mengalami masalah dalam cerita? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Kak, berdiri, silakan. Jawabannya karena ia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Oke, jawaban kamu sudah benar. Teruskan, tingkatkan cara berpikir kamu ya, Kak. Pertanyaan keempat, pernahkah kamu mengalami situasi seperti tokoh dalam cerpen? Ya, Bang, bisa berdiri? Pernah ketika saya takut menyampaikan pendapat. Oke, jawabannya sudah benar. Terima kasih sudah berbagi untuk menunjukkan pelajaran kamu. Pertanyaan kelima, apa pelajaran yang kamu ambil dalam cerpen tersebut? Yang bisa menjawab? Ya, silakan diri. Kita harus berani memahami masalah. Mantap jawaban Kakak. Pertanyaan nomor 6, apakah sikap tokoh utama sudah tepat? Jelaskan. Silakan diri. Belum tepat. Karena seharusnya dia berani mengambil. Ya, jawaban kamu sudah tepat. Kamu sudah berpikir kritis. Mantap. Pertanyaan ke-7,
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang di sini mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh teman kita yaitu judul dari cerpen yang kami ambil adalah sepeda tua di ujung gang. Setiap sore, Tika selalu melewati sebuah sepeda tua yang terkadang di ujung gang. Sepeda ini tampak berkarat, namun tetap berdiri tegak di depan rumah kecil yang sederhana. Suatu hari, rasa penasaran membuat Tika berhenti. Ia melihat seorang kakek keluar dari rumah itu. Kakek tersebut tersenyum dan menyapa Tika dengan ramah. "Kamu suka sepeda ini?" Kakek. Tika mengaku. Kakek lalu bercerita bahwa sepeda itu penggunaannya tidak beda. Dengan sepeda itu, ia bekerja, mengantar anaknya sekolah, bahkan mencari nafkah. Tika terdiam. Ia mulai memahami bahwa sepeda itu bukan sekadar barang tua, melainkan bagi kenangan. Baiklah, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk kelompok lain atau ada yang ingin bertanya. Saya. Perkenalkan, nama saya Gisla, saya dari kelompok 2 yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa Dika merasa penasaran dengan sepeda itu? Ada yang bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa sepeda itu sangat berat? Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan dari kelompok 1 itu kelompok 2. Mengapa juga merasa penasaran dengan sepeda itu? Jawabannya adalah karena sepeda itu selalu ada dan terlihat menarik perhatian. Apakah saudara lebih jelas? Ini jawabannya. Wah, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Bagaimana sikap Alia setelah membaca pesan tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana sikap Alia setelah membaca pesan tersebut? Jawabannya, Alia menjadi lebih semangat, tidak menyerah dan berani mencoba lagi. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Sama-sama sama. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa pesan dalam buku tersebut memerangi Alia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya, karena pesan itu sesuai dengan keadaan Alia dan menjadikan semangat.